ini kita akan membahas pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran matematika. Kita berdoa dulu yuk agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Wah, ada taman bunga nih. Bunganya cantik-cantik ya. Boleh kita petik nggak ya? Ingat ya, kita harus minta izin dulu jika ingin mengambil sesuatu milik orang lain. Kita juga tidak boleh merusak tanaman, karena tanaman juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Di perjalanan pulang, ibu melihat seorang pedagang bunga mawar. Ibu membeli 9 tangkai bunga mawar. Sesampainya di rumah, ibu meletakkan 4 tangkai bunga di vas yang besar dan 5 tangkai bunga di vas yang kecil. Bunganya jadi tambah cantik ya, karena semuanya sudah diletakkan di dalam vas bunga. Tapi, kok ada yang aneh ya? Ternyata, bunga pada vas yang kecil kesempitan. Apa ya yang harus ibu lakukan? Sepertinya, ibu harus menukar posisi bunganya nih. Vas yang besar harusnya diisi 5 tangkai bunga mawar. Vas yang kecil diisi 4 tangkai bunga mawar. Jumlahnya tetap tidak berubah kan? Di dalam matematika, pertukaran yang kita lakukan tadi disebut sifat pertukaran atau sifat komutatif penjumlahan bilangan. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan bilangan dapat dituliskan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B adalah bilangan cacah. Pada sifat komutatif penjumlahan bilangan, jumlah pada ruas kiri sama dengan jumlah pada ruas kanan. Kita ulangi contohnya ya. Pada ruas kiri terdapat 4 bunga mawar di dalam vas yang besar dan 5 bunga mawar di dalam vas yang kecil. Bisa kita tulis 4 ditambah 5. Berdasarkan sifat komutatif, 4 berada pada posisi A dan 5 pada posisi B. Maka pada ruas kanan bisa kita tulis 5 ditambah 4. Di mana 5 pada posisi B dan 4 pada posisi A. Kita lihat jumlahnya ya. Pada ruas kiri, jumlahnya adalah 9. Pada ruas kanan, juga 9. Kita coba contoh berikutnya ya. 427 ditambah titik-titik sama dengan 413 ditambah titik-titik. Kita lihat, pada ruas kiri, A-nya 427. B-nya belum diketahui. Pada ruas kanan, B-nya 413. A-nya belum diketahui. Berdasarkan sifat komutatif, kita tinggal tukar tempat bilangannya ya. Bilangan pada posisi B di ruas kanan bisa kita tuliskan pada posisi B di ruas kiri. Begitu juga bilangan pada posisi A di ruas kiri, kita tuliskan juga pada posisi A di ruas kanan. Kita lihat jumlahnya ya. Pada ruas kiri, jumlahnya 840. Pada ruas kanan, jumlahnya juga 840. Contoh yang selanjutnya. Titik-titik ditambah 362 sama dengan titik-titik ditambah 388. Ingat sifat komutatifnya ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A di ruas kiri belum diketahui. Sedangkan di ruas kanan, A-nya adalah 388. Bisa langsung kita tulis ya. Pada A di ruas kiri bilangannya juga 388. B pada ruas kanan belum diketahui. Kita bisa langsung ambil bilangan pada posisi B di ruas kiri ya, yaitu 362.
kita lihat jumlahnya. Di ruas kiri jumlahnya 750 dan di ruas kanan juga 750. Kita lanjutkan materi kita ke penyelesaian soal cerita tentang sifat komutatif penjumlahan bilangan. Dibaca dulu ya soal ceritanya. Yang harus selalu kamu ingat dalam mengerjakan soal cerita yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu diketahui, ditanyakan, dan penyelesaiannya. Jangan lupa tentukan kalimat matematikanya ya. Diketahui di dalam bus A sudah ada 13 siswa. Naik lagi 15 siswa. Di dalam bus B sudah ada 15 siswa. Naik lagi beberapa orang siswa. Di sini bisa kita tuliskan pakai huruf A dulu ya. Jumlah siswa pada bus A dan bus B adalah sama. Ditanyakan, yang pertama, berapa siswa yang naik lagi ke bus B? Yang kedua, tuliskan banyak siswa pada bus A dan bus B sesuai dengan sifat pertukaran. Kita kerjakan penyelesaiannya ya. Jumlah bus A sama dengan jumlah bus B. Bus A kita tuliskan di ruas kiri dan bus B di ruas kanan. Pada ruas kiri kita tuliskan siswa yang masuk ke bus A, yaitu 13 ditambah 15. Pada ruas kanan kita tuliskan siswa yang masuk ke bus B, yaitu 15 ditambah A. Kemudian kita lihat pada bus A jumlahnya adalah 28. Bus B belum diketahui. Ingat lagi ya, jumlah siswa pada bus A sama dengan bus B. Maka jika bus A jumlahnya 28, maka bus B juga 28. Bisa kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Berdasarkan sifat komutatif, A pada ruas kiri nilainya sama dengan A pada ruas kanan. Jadi kita dapatkan A sama dengan 13. Kita juga bisa langsung jawab pertanyaan kedua ya. Bus A sama dengan bus B. 13 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 13. Ruas kiri jumlahnya 28. Ruas kanan juga 28. Jadi, bisa kita ambil kesimpulannya, dalam sifat komutatif, hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua.